selamat datang pada video pembelajaran kami. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat space maintainer dan membuat desainnya. Space maintainer diindikasikan untuk pada anak yang mempunyai kehilangan gigi yang prematur atau kehilangan dini gigi sulung. Nah, kehilangan gigi sulung kadang-kadang secara dini tidak bisa terhindarkan ketika anak itu mempunyai sisa akar ataupun gigi yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan ataupun dirawat. Nah, indikasi penggunaannya adalah space maintainer supaya menjaga ruang agar tidak terjadi maloklusi di kemudian hari. Selain itu, untuk melakukan pemasangan daripada space maintainer, kita harus melakukan perhitungan ruang. Nah, setelah melakukan perhitungan ruang, kita mengetahui apakah space maintainer yang dibutuhkan adalah space maintainer aktif atau space maintainer pasif. Nah, setelah melakukan segala pemeriksaan dan penghitungan yang akan dijelaskan pada video ini, nantinya kita akan mulai membuat desainnya. Apakah yang kita perlukan space maintainer yang secara aktif ataupun pemakaian space maintainer pasif, atau lebih lanjut ketika sudah ada terjadi perubahan hubungan skeletal atau kelainan skeletal dan kelainan dental, maka kita perlukan konsul ke bagian ortodontik untuk melakukan interseptif ortodontik. Space maintainer, alat untuk mempertahankan atau mendapatkan ruang akibat kehilangan gigi dini. Tujuan untuk mempertahankan ruang dan mencegah kehilangan lengkung. Syarat pembuatan space maintainer dapat mempertahankan ruang gigi permanen dan lengkung rahang, sederhana, kuat, dan mudah dibersihkan, mencegah kelainan oklusi ataupun fonetik, tidak mengganggu erupsi gigi permanen dan mastikasi, mengembalikan fungsi pengunyahan dan estetik. Jenis-jenis space maintainer: 1. Space maintainer removable, 2. Space maintainer semi-fix, 3. Space maintainer fix. Cara mendesain space maintainer: alat dan bahan, model studi, pemeriksaan radiografi, pensil warna dan spidol, jangka dan penggaris, brace wire, dan tang potong. Skenario 1, space maintainer semi-fix. Seorang anak laki-laki dengan usia 6 tahun datang bersama ibunya ke RSGM USU dengan keluhan gigi belakang bawah terdapat sisa akar gigi dan terasa tajam. Pada hasil pemeriksaan, diperoleh gigi 84 radix, gigi 84 sonderen positif, perkusi negatif, palpasi negatif, kloretil negatif, mobility negatif, OHI sedang, resiko karies tinggi, hubungan oklusi molar sulung kanan dan kiri mesial step, status pasien underweight. Pemeriksaan panoramik, interpretasi radiografi gigi 84, terdapat radiolusen pada seluruh mahkota gigi 84 mencapai sepertiga servikal mahkota. Resopsi akar gigi 84 mencapai sepertiga servikal akar, pembentukan benih gigi 14 mencapai sepertiga servikal mahkota. Rencana perawatan, fase preliminary, ekstraksi gigi 84, fase 1, DHE, restorasi gigi, fase 3, space maintainer semi-fix, fase 4, kunjungan berkala ke dokter gigi. Analis ruang menggunakan metode Hukaba untuk menentukan lebar gigi yang belum erupsi dan digunakan pada periode gigi sulung. Lakukan pengukuran mesiodistal gigi 83, 84, dan 85 pada model menggunakan jangka, kemudian dilakukan pengukuran pada penggaris. Lakukan pengukuran mesiodistal gigi 83, 84, 85, 43, 44, dan 45 pada radiografi menggunakan jangka, kemudian dilakukan pengukuran pada penggaris. Lakukan pengukuran ruang yang tersedia dengan brace wire dan ditandai dengan spidol, kawat yang ditandai dengan penggaris. Prediksi ruang gigi permanen dengan metode Hukaba menunjukkan RB tidak kekurangan ruang.
Alasan pemilihan Space Maintainer. 1. Gigi 84 sudah tidak dapat dipertahankan karena sisa akar dapat menjadi sumber infeksi bagi benih gigi 44. 2. Benih gigi 44 masih 5 mm di bawah tulang alveolar. 3. Analisis ruang tidak terdapat kekurangan ruang. 4. Hubungan molar gigi sulung kanan dan kiri mesial step. 5. OHIS pasien sedang. 6. Erupsi gigi 44 pada usia 10-12 tahun. 7. SM untuk mempertahankan ruang dan mencegah terjadinya kelainan oklusi. Desain Space Maintainer Bend and Loop. Bend berada pada sepertiga tengah gigi dan syarat loop. A. Lebar loop sesuai dengan gigi permanen. B. Loop menyinggung gigi 83. C. Jarak loop ke gingiva 1 mm. D. Loop dibuat melengkung, loop terletak pada sudut bend. Skenario 2. Seorang anak perempuan dengan usia 7 tahun datang bersama ibunya ke RSGM USU dengan keluhan gigi berlubang. Pada hasil pemeriksaan, diperoleh gigi 64, 65, 84, dan 85 karies mencapai pulpa non-vital. OHIS sedang, resiko karies tinggi, hubungan oklusi molar permanen kanan dan kiri kelas 1. Anak tidak kooperatif. Pemeriksaan klinis dan model studi, status gizi underway. Pemeriksaan panoramik. Pemeriksaan gigi 64, sonderen negatif, perkusi negatif, palpasi negatif, CE negatif, mobility 1 derajat, interpretasi radiografi. Terdapat radiolusen meluas dari area distal mencapai bifurkasi, resopsi akar mencapai sepertiga servikal akar, benih gigi 24 sudah terbentuk mencapai sepertiga servikal mahkota. Gigi 65, sonderen negatif, perkusi negatif, palpasi negatif, CE negatif, mobility 1 derajat, interpretasi radiografi. Terdapat radiolusen meluas dari area mesial mencapai pulpa, resopsi akar mencapai sepertiga servikal akar, benih gigi 25 sudah terbentuk mencapai sepertiga servikal mahkota. Gigi 84, sonderen negatif, perkusi negatif, palpasi negatif, CE negatif, mobility negatif. Interpretasi radiografi, terdapat radiolusen meluas dari area distal hingga ke bifurkasi. Resopsi akar mencapai sepertiga tengah akar, benih gigi 44 sudah terbentuk mencapai sepertiga servikal mahkota. Gigi 85, sonderen negatif, perkusi negatif, palpasi negatif, CE negatif, mobility negatif. Interpretasi radiografi, terdapat radiolusen pada mahkota bagian mesial mencapai pulpa. Resopsi akar mesial mencapai sepertiga tengah akar dan akar distal sepertiga apikal akar. Benih gigi 44 sudah terbentuk mencapai sepertiga servikal mahkota. Gigi 21, pembentukan benih gigi 21 sudah terbentuk mencapai sepertiga tengah akar. Benih gigi 21 masih 2 mm di bawah tulang alveolar. Hasil pemeriksaan sefalometri, relasi rahang kelas 2 skeletal, konveksivitas wajah normal, rotasi mandibula searah jarum jam, pola pertumbuhan wajah vertikal, inklinasi gigi insisivus proklinasi, kedudukan bibir normal. Rencana perawatan. Fase 1, DHE, Dental Health Education. Gigi 54 dan 55K1, restorasi kelas 2, RMGIC. Gigi 52K2, restorasi kelas 4, GIC. Gigi 75K1, restorasi kelas 1, GIC. Gigi 73 dan 83K1, restorasi kelas 5, GIC. Gigi 64, 65, 84, dan 85, K3NP, ekstraksi. Fase 3, Space Maintainer Removable. Fase 4, kunjungan berkala ke dokter gigi. Analisis ruang, lakukan pengukuran mesiodistal gigi pada model menggunakan jangka dan penggaris MD gigi 63, 64, 65. Lakukan pengukuran mesiodistal gigi pada model menggunakan jangka dan penggaris MD gigi 83, 84, 85. Lakukan pengukuran mesiodistal gigi pada model menggunakan jangka dan penggaris MD gigi 83, 84, 85. Lakukan pengukuran mesiodistal gigi pada radiografi menggunakan jangka dan penggaris. Lakukan pengukuran mesiodistal gigi pada radiografi menggunakan jangka dan penggaris.
Lakukan pengukuran mesiodistal gigi pada radiografi menggunakan jangka dan penggaris. Lakukan pengukuran ruang yang tersedia dengan brace wire dan ditandai dengan spidol, ukur dengan penggaris. Lakukan pengukuran ruang yang tersedia dengan brace wire dan ditandai dengan spidol, ukur dengan penggaris. Analisis ruang menggunakan metode Hukaba untuk menentukan lebar gigi yang belum erupsi dan digunakan pada periode gigi sulung. Prediksi ruang gigi permanen RA menunjukkan tidak ada kekurangan ruang sehingga dilakukan pembuatan space maintainer. Prediksi ruang gigi permanen RB menunjukkan tidak ada kekurangan ruang sehingga dilakukan pembuatan space maintainer. Namun, dalam analisa ruang gigi anterior di rahang bawah menunjukkan adanya kekurangan ruang sebesar 1,5 mm sehingga akan dilakukan pemasangan space regainer. Pemilihan space maintainer rahang atas menggunakan space maintainer removable fungsional dan untuk rahang bawah menggunakan space regainer. Alasan pemilihan space maintainer rahang atas adalah 1. Gigi 64 dan 65 sudah tidak dapat dipertahankan karena karies sudah mencapai pulpa dan mengenai bifurkasi dan dapat menjadi sumber infeksi bagi benih gigi 24 dan 25. 2. Benih gigi 24 dan 25 masih berada di bawah tulang alveolar. 3. Analisis ruang Hukaba tidak terdapat kekurangan ruang. 4. Erupsi gigi 24 dan 25 masih 3 hingga 5 tahun lagi. 5. SM untuk mempertahankan ruang dan mencegah terjadinya kelainan oklusi. Gigi 26 bergerak ke mesial atau gigi 63 ke distal serta ekstruksi gigi 74, 75 dan 36. Space maintainer removable. Kehilangan 2 gigi posterior dan 1 gigi anterior, 2 sisi. OI sedang, resiko karies tinggi, mudah dibersihkan karena dapat dilepas pasang. Space maintainer fungsional, kehilangan 2 gigi posterior, diperlukan pengembalian fungsi pengunyahan. Gigi 61, estetis, di mana kehilangan dini gigi 61 dan benih gigi 21 masih di bawah tulang alveolar. Desain space maintainer terdiri dari labial bow 0,8 mm untuk menambah retensi pada SM fungsional. Clamber half Adams 0,7 mm untuk retensi plat pada gigi M1. Anasir mengembalikan fungsi pengunyahan plat akrilik. Alasan pemilihan space regainer rahang bawah adalah 1. Gigi 84 dan 85 sudah tidak dapat dipertahankan karena karies yang sudah mencapai pulpa dan mengenai bifurkasi dan dapat menjadi sumber infeksi bagi benih gigi 44 dan 45. 2. Benih gigi 44 dan 45 masih berada di tulang alveolar. 3. Analisis ruang Hukaba tidak terdapat kekurangan ruang. 4. Erupsi gigi 44 dan 45 masih 3-5 tahun lagi atau 10-12 tahun. 5. SM untuk mempertahankan ruang dan mencegah terjadinya kelainan oklusi. Gigi 46 bergerak ke mesial atau gigi 83 ke distal serta ekstrusi gigi 54 dan 55. Alasan pemilihan space regainer, kehilangan 2 gigi posterior, OI sedang, risiko karies tinggi, mudah dibersihkan karena dapat dilepas pasang, plus anasir. Kehilangan 2 gigi posterior, diperlukan pengembalian fungsi pengunyahan. Pasien yang kurang kooperatif dapat diberikan edukasi pasca pemasangan SM. Desain space regainer rahang bawah, anasir untuk mengembalikan fungsi pengunyahan. Labial bow 0,7 mm untuk menambah retensi pada SM fungsional. Skrup ekspansi bilateral untuk mendapatkan ruang. Clamber Adam 0,7 mm untuk retensi plat pada gigi M1. Plat akrilik. Instruksi yang diberikan kepada pasien: 1. Alat seharusnya digunakan 24 jam dan dilepas saat makan. 2. Kebersihan rongga mulut harus dijaga. 3. Bersihkan alat setiap selesai makan dan sebelum tidur dengan sikat gigi. 4. Hindari makan dan minuman kariogenik. 5. Hubungi dokter jika alat rusak atau hilang. 6. Kontrol kembali ke dokter gigi 1 minggu kemudian. Edukasi pasca pemasangan SM.
1. Menjaga kebersihan rongga mulut dengan menyikat gigi 2 kali sehari. 2. Menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. 3. Kontrol kembali dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Kontrol 1 minggu, dilakukan pemeriksaan adaptasi space maintainer di rongga mulut. Periksa apakah ada rasa sakit. Periksa jaringan lunak apakah ada iritasi atau alergi, kemerahan, luka, atau lesi. Lihat apakah ada bagian yang tajam. Pemeriksaan kebersihan rongga mulut dan DHE. Periksa letak loop dan clemmer apakah loop atau clemmer menekan gingiva. Kontrol 3 bulan, periksa erupsi gigi permanen, pemeriksaan keadaan space maintainer dan gingiva, kontrol plak dan DHE. Apabila gigi permanen sudah erupsi, maka space maintainer dapat dilepas. Demikian video pada pembelajaran kali ini yang kita lihat tadi sudah dipaparkan mengenai bagaimana cara menghitung ruang, kemudian bagaimana kita memilih desain, apakah desain itu adalah pemakaian desain yang pasif dan desain yang aktif dengan pemakaian removable ataupun pemakaian semi fix. Daripada itu, saya berharap video ini dapat berguna untuk kita semua dan dapat dilakukan pada nantinya praktek masing-masing. Demikian video ini, saya Ami Angela Harahap dan Natania, Joswin, Yuselia, Rona, dan Rahel sebagai tim dalam pembuatan video pembelajaran ini mengucapkan terima kasih dan